Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabar hari ini, pagi ini? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik ya. Oke, jadi hari ini kalau saya cukup crowded, cukup ya banyak nih karena apa namanya kelas. Terus sebentar lagi mungkin saya masuk kelas dulu, sebentar lagi mau ada sidang. Terus sambil ada apa nih, pelatihan apa nih Ormawa gitu. Nah ya sudah, tapi dibagi-bagi aja waktunya ya. Jadi nanti jam 9 mungkin saya stop, kalian akan melanjutkan latihan seperti biasa. Latihan nanti dengan sebentar saya cek dulu. Mudah-mudahan sudah ada ya nanti kakak-kakak tingkatnya yang membantu gitu. Terus nanti ya, jadi sekarang kita belajar dulu, terus nanti dilanjutkan sama latihan. Sekarang jam 9 saya mau ada sidang. Sambil ini tadi pelatihan Ormawa, jadi nyambung bareng-bareng lah. Gak mungkin saya buka 3 device, ribet banget kayaknya ya gitu. Jadi ini aja udah 2 device, sudah saya dimin aja yang satunya. Oke ya, kita lanjut aja, mungkin kita langsung masuk. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang abstrak sama interface ya. Nah sekarang saya akan menunjukkan apa ya, kode gitu ya, kode di abstrak. Bagaimana sih kode untuk abstrak dan bagaimana sih kode untuk interface di dalam pemrograman Java. Sekarang sebentar saya buka Replit dulu. Biar nanti Replitnya bisa dibagi. Kalau saya bikin admin nggak bisa dibagi ke kalian. Abstrak interface. Kita bikin programnya di Replit. Silakan ya, sambil dibuka terserah kalian mau bikin bukanya di Replit atau mau bukanya di NetBeans, bebas. Sambil menunggu Replitnya. Jadi hari ini kita akan mencoba membuat ya, apa yang mau kita buat seperti contoh yang sudah saya sebutkan kemarin pada saat apa namanya, teori. Kita kan mencontohkan apa, bangun datar gitu ya. Ada kelas bangun datar, kemudian ada turunannya gitu. Turunannya misalnya kita buat satu turunan, misalnya persegi aja atau persegi panjang gitu. Kemudian nanti kelas turunan itu akan mengimplement interface warna begitu. Itu yang akan kita buat hari ini ya. Oke, sekarang ini mainnya saya tinggalkan. Saya akan buat satu file, misalnya bangun datar.java. Bangun. Rename bangun. Nah, bangun datar.java ya. Kita buat kelas abstraknya. Di sini kalau membuat kelas abstrak, langsung aja public abstrak kelas bangun datar. Sudah tahu bahwa kalau kemarin kan sudah saya sebutkan bahwa kenapa ya harus abstrak ya sudah diam. Oke. Public abstrak kelas bangun datar. Sebentar ya. Public kelas bangun datar, jadi ini bangun datarnya akan menjadi kelas abstrak begitu. Kemudian karena nanti semua bangun datar kan punya luas sama keliling ya, seperti yang sudah kemarin kita bahas di inheritance, bahwa dia punya apa namanya, atribut luas sama keliling. Tapi kan nanti parameternya kan beda-beda ya untuk setiap
turunan dari bangun datarnya. Jadi yang bisa kita samakan untuk semua turunan dari bangun datar itu adalah luas keliling. Berarti nanti di sini kita buat misalnya protected gitu. Protected integer, saya buat integer aja ya. Luas protected integer keliling. Terus, nah tapi kan untuk menghitung luas sama keliling itu nggak bisa kan? Jadi dia harus dijadikan metode abstrak ya. Jadi jadikan metode abstrak karena di bangun datar nggak bisa menghitung keliling ataupun luas karena memang rumus untuk menghitung keliling sama luas kan beda-beda dari setiap turunan dari bangun datar ya. Jadi kita buat abstrak void hitung luas misalnya begini tapi dengan kosong, terus abstrak void hitung keliling tapi dia kosong. Ini kenapa lagi? Dah, biarin aja dulu dah. Terus kemarin kita buat ada satu kan bahwa abstrak itu boleh metodenya, kalau ini kan metode kosong atau tidak ada body, sedangkan kita boleh membuat metode yang ada body. Misalnya di sini kita buat metode untuk memprint, print luas sama kelilingnya. Jadi saya buat misalnya public, saya dipublikkan aja, public void print. Terus kita sistem out print ya luas sistem out print begini ya. Jadi di dalam jadi di dalam metode abstrak ini kelas abstrak boleh ada metode yang tidak ada body atau metode abstrak juga, dan boleh ada metode yang ada body atau metode yang nyata ya, yang ada body-nya seperti ini. Ini adalah kelas bangun datar seperti itu. Sebenarnya sama sih sama yang inheritance kemarin. Kalau turunan kemarin kan kita hanya kita tidak membuatnya menjadi kelas abstrak, tadi public kelas bangun datar terus luas sama keliling gitu. Tapi kan hitung luas sama hitung kelilingnya tidak kita set di sini. Jadi hitung luas sama hitung kelilingnya yang kita tetap isi, tapi nanti akan di override. Cara menghitungnya akan di override oleh anaknya. Nah sekarang kita benar-benar kosongkan. Jadi metode hitung luas sama hitung keliling itu benar-benar dijadikan metode abstrak atau metode yang tidak ada body. Sehingga nanti memang di kelas abstrak memang kosong. Kalau kemarin kan masih ada isi, tapi nanti di override. Nah ini sekarang dia pasti akan di override atau wajib di override oleh anaknya. Nanti metode ini kalau anaknya mengextend atau mengextend dari kelas bangun datar ini, maka dia wajib untuk mengoverride hitung kelas sama hitung kelilingnya. Begitu. Silakan. Sekarang kita coba buat kelas turunannya ya. Misalnya persegi panjang aja saya contoh. Panjang.java. Ya, berarti di sini kelas biasa, persegi panjang, kemudian extend bangun datar. Nah, dia pasti akan mas implement di inherit abstract method. Jadi harus nah itu ya, lihat metode bangun datar dot hitung luas dan metode bangun datar dot hitung keliling. Jadi harus mengoverride ya, harus mengoverride prosedur hitung luas sama hitung keliling yang menjadi metode abstraknya di sini. Kalau tidak dia tetap akan error. Bedanya di situ. Sekarang kita biarin dulu
Kita isi dulu atributnya. Atributnya seperti biasa. Saya buat private aja ya. Private integer panjang sama private integer lebar. Terus udah panjang sama lebar, hitung sama luas sama keliling kan sudah ada di bangun datar ya. Berarti nggak perlu kita set lagi. Sekarang tinggal kita mengoverride-nya. Override-nya ya standar sih. Void apa tuh? Hitung, lupa lagi. Hitung luas. Luas begini ya. Kemudian kita isi, misalkan luas kan dia turunan, dia pasti akan mendapatkan luas kan. Luas sama dengan panjang dikali dengan lebar. Terus void hitung keliling. Kalau di NetBeans itu dia biasanya ada otomatis tuh pakai override gitu. Keliling sama dengan 2 kali panjang ya, tambah 2 kali lebar begini. Benar nggak di tulisan saya? Udah benar. Nah, otomatis kan merah-merah yang di atas tuh hilang tuh, karena kita sudah mengoverride 2 metode yang abstrak tadi. Kita sudah mengoverride 2 metode yang abstrak. Jadi, bentar. Oke, jadi ya dia sudah teroverride gitu. Jadi apa yang menjadi metode yang kosong di bapaknya atau di induknya atau di superclassnya sudah diisi oleh anaknya seperti itu. Ini yang metode override atau diisi oleh anaknya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Ini baru abstrak ya, kelas abstrak. Ada yang mau ditanya atau ada yang ketinggalan? Saya sambilan ya, nggak apa-apa ya. Ini bersuara di Zoom-nya. Ya, ada yang masih bingung, boleh ditanyakan, silakan. Bu, izin bertanya. Ya, satu-satu siapa dulu nih? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Di kelas persegi panjang, Bu. Ya. Kalau tadi itu perlu keyword add override, boleh langsung. Apa gimana? Kalau mau override, ditambahkan keyword add override boleh. Kalau di NetBeans biasanya begitu, add override, begitu ya. Kalau di sini nggak ada, makanya saya nggak pakai. Kalau di NetBeans dia ada memang dia pakai otomatis add override begitu loh. Ini ya. Boleh mau pakai ini mah. Ini sih bisa, tapi nggak otomatis nggak otomatis ngetik, maksudnya nggak otomatis muncul kan. Saya males ngetik. Boleh, nggak apa-apa. Silakan aja kalau mau pakai keyword itu. Ya, yang satu lagi mau bertanya apa? Silakan. Bentar ya, saya nih. Silakan. Sambil-sambilan aja nggak apa-apa. Ya, ada yang mau bertanya? Belum ada? Udah paham nih? Jadi sebenarnya nggak jauh beda sih sama yang namanya interface inheritance kemarin, cuman kita tambahin abstrak. Terus yang hitung kelas sama hitung kelilingnya
kita benar-benar kosongkan, terus kita kasih abstrak di depan. Jadi dia adalah metode abstrak. Gitu. Nggak jauh beda sama yang inheritance kemarin. Gitu. Kalau inheritance kemarin kan kita tetap harus ada isi ya, terus nanti di override gitu. Tapi kalau sekarang memang dari awal sudah kita buat metode abstraknya, terus ya nanti anaknya itu wajib mengoverride, diingatkan lagi sama Java istilahnya gitu ya, diingatkan sama Java untuk mengoverride karena itu adalah metode kosong. Gitu. Belum? Baik, sekarang kita lanjut ya sama file interface-nya. Nah, misalnya di sini kita sudah punya bangun datar. Bangun datar turunannya ada salah satu contohnya adalah persegi panjang. Saya contohin satu aja. Terus misalnya kita mau menginterface, misalnya bangun datar itu mau kita kasih warna. Misalnya persegi panjangnya mau kita kasih warna dalamnya gitu, mau kita kasih warna pinggirnya misalnya. Nah, berarti kita akan membuat metode kelas interface. Misalnya interface-nya adalah warna, misalnya gitu ya, .java ya tetap. Nah, di sini kita tinggal kita buat interface tuh warna. Begini. Ya. Interface warna. Langsung aja. Nah, jadi di dalam interface warna ini seperti yang sudah dijelaskan kemarin bahwa metodenya semuanya harus kosong. Atau tidak ada body. Nanti yang anaknya yang akan menulis ya atau mengoverride, wajib mengoverride gitu. Nah, itu adalah metode. Sekarang kalau untuk atributnya, atributnya juga harus berbentuk atribut final atau atribut yang sudah ada nilainya. Jadi misalnya kayak kemarin kan kita pernah pakai final kan, yang seperti misalnya P itu nilai konstanta atau ketetapannya atau ya nilai ketetapannya ada 3,14 begitu loh. Nah itu wajib kalau mau pakai atribut wajib ada yang merupakan atribut final ya. Misalnya kalau warna itu kan range-nya untuk RGB-nya kan warna itu kan ngomongnya RGB ya. RGB range-nya itu mulai dari 0 sampai 255 misalnya gitu. Nah, misalnya kita buat di sini misalnya integer minimum nilai R misalnya adalah 0. Kemudian minimum RGB aja ya langsung GB gitu aja lah. Terus integer maksimum RGB-nya RGB sama dengan 255. Sorry, salah. Jadi ini adalah ketetapannya bahwa untuk warna sendiri kan terdiri dari RGB. RGB-nya adalah di range dari 0 sampai 255. Jadi minimumnya adalah 255 dan maksimumnya adalah minimumnya adalah 0, array 0 sampai dengan 255 gitu. Jadi isinya itu ada 256 sebenarnya. Array kan, array 256. Tapi range-nya dari 0 sampai 255. Kita buat seperti itu, minimumnya dimulai dari 0. Jadi nanti misalkan si persegi panjang nanti ngisi RGB-nya berapa. Nanti kita cek misalnya jika RGB-nya tidak di antara 0 sampai 255 maka ya bukan warna, dianggap begitu istilahnya ya contohnya. Nah, sekarang ini adalah atributnya harus berupa atribut final atau ya atribut yang sudah ada isi. Misalkan kalian buat seperti ini, minimum RGB dia akan error. Kenapa? Karena ya itu tadi karena memang kelas interface ini adalah kelas yang blueprint ya atau menuliskan standar-standar aja. Jadi dia tidak boleh merupakan atribut yang isinya yang nggak ada isi seperti ini, harus dia berupa atribut final sama dengan 0. Jadi bukan sama dengan 0, harus diisi atau berupa atribut finalnya. Kemudian tinggal kita isi ininya ya, apa sih metodenya ya, misalnya metodenya apa, void isi warna gitu, warna isinya itu berapa itu RGB-nya. Nah, titik koma, udah begini aja. Nah ya, tunggu sebentar, saya mau ini dulu, tunggu sebentar.
Oke ya, jadi seperti ini aja udah. Jadi dia memang interface itu berisi metode yang kosong dan tidak perlu disebut bahwa ini adalah abstrak gitu, karena dia udah pasti kalau interface metodenya semuanya tidak ada body, jadi udah pasti kosong gitu. Terus atributnya adalah atribut berupa final, tidak juga perlu disebutkan final di depannya karena udah wajib standarnya udah wajib final gitu loh untuk atribut ya. Jadi kalau kalian nggak isi nilainya, dia pasti akan error. Udah otomatis gitu aja ya untuk mengetahuinya. Udah, sekarang tinggal kita implement ya. Kelas persegi panjang extend bagian datar implements. Implements apa tadi namanya? Warna. Nah, begini. Nah, tinggal kita isi apa tadi? Void. Nah, kan error kan? Karena kita tidak mengimplement. Tuh, harus implement. Inherit abstract method isi warna. Void isi warna ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita isi. Tuh, nanti dia tidak akan error lagi. Nah. Misalnya isi warnanya kita kasih warnanya misalnya tergantung ya apakah dia mau jadi parameter atau enggak, terserah sih. Misalnya integer RGB misalnya seperti itu, jadi parameter saya buat. Oh, di sini juga harus parameter dong. Tadi di situ parameter, ini juga cannot reduce visibility. Oke lah, ya sudah. Lanjut ya. Nah ini ya, udah. Terus oke lah, kita hapus dulu aja deh. Nanti bingung kalian. Tidak usah jadikan, sebenarnya bisa. Tunggu. Ya, sekarang kita langsung RGB-nya kita kasih warna ya, misalnya integer RGB gitu. Misalnya berapa nih? Misalnya 10 anggap aja. Di sini boleh dicek ya, jika warnanya if misalnya gitu. RGB ya, nanti di sini kalian sebentar, saya udah mulai. Jadi di sini boleh nanti kalian lakukan pengecekan, misalnya RGB-nya harus di antara apa namanya antara 0 sampai 255. Kalau kurang atau kurang dari 0 maka dia bukan merupakan warna. Misalnya kalau lebih dari 255 maka dia juga bukan merupakan warna. Boleh kalian set seperti itu di sini ya. Jadi sekarang saya langsung aja sistem outprint karena udah mau mulai. Outprint itu ya. Terus misalnya saya langsung aja keluarin. Bentar ya.
Oke, sorry ya. Lanjut lagi. Jadi di sini boleh nih nanti kalian kondisikan ya, kalau misalnya range-nya tadi antara kalau di luar dari range itu maka bukan merupakan warna, terserah lah ya kalian buat. Terus RGB ya. Kalau saya mah langsung aja ya, udah karena udah mulai acaranya. Oke, begini terus tinggal kita panggil. Nah, di sini iya. Saya mau mencontohkan kalau misalnya bangun datarnya kita bikin objek. Bangun datar sama dengan BD gitu ya. Saya buat new bangun datar misalnya. Nah, dia tidak bisa dibuat bangun datar karena initiate the type of bangun datar karena dia merupakan kelas abstrak. Makanya dia nggak bisa dijadikan objek ya. Yang bisa dijadikan objek adalah persegi panjangnya atau turunannya. Ini saya buat PP aja lah ya, new persegi seperti ini. Terus ya tinggal kita panggil aja tuh misalnya. Oh ya, setnya belum ya ini ya. Ya kita buat ini dulu deh. Apa namanya? Konstruktor dengan parameter. Konstruktor dengan parameter aja lah saya buat. Persegi panjang dalam kurung integer alas, integer alas. Kita langsung set ya, panjang sama dengan P, lebar sama dengan L, atau this P, this L. Gitu. Terus berarti dimennya saya langsung isi, langsung set, misalnya panjangnya 2,3 ya, berarti bisa dihitung kan? Kalau tadi nggak bisa dihitung dong, karena alas panjang sama lebarnya nggak tahu masuknya kapan. Kalau sekarang udah. Sekarang tinggal PP titik hitung luas, kita panggil. Keliling. Oke, begini. Terus kita panggil ya. Print. Printnya kan dari loh, kok begini dah. Oke, kita coba jalankan. Apa nih? Oh, kurang satu lagi. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua BMKM Masilva Putri kepada Kak Aditya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apa nih? Suaranya sudah kedengaran ini, Rudiana? Sudah, Pak. Persegi panjang, privilege-nya. Oke. Menyalakan kita karena ada sedikit gangguan sinyal sekarang. Ya, baik, yang terhormat, sebelumnya saya ucapkan salam terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalankan lagi. Yang terhormat, Pak Fatoni selaku wakil dekan kita. Nah, tuh ya. Jadi luas panjang kali lebar ya, kelilingnya 10 gitu. Jadi berdasarkan printnya di sini. Begitu ya, privilege-nya ya harus diingatkan tadi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Jadi kalau yang interface ya cuman di set seperti ini aja, terus tinggal dipanggil. Ya sama sih, dipanggil isinya, begitu dipanggil apa namanya, diimplement ya, diimplement, kemudian dipanggil atau diisi yang untuk apa namanya metode yang abstrak dari interface. Gitu aja gampang. Terus ya itu tadi ya, bahwa kalau misalnya kita membuat misalnya warna,
W sama dengan new Kadang warna. menjadi hal yang dianggap tidak terlalu penting. Tapi pada Tuh, nyatanya dia tetap nggak bisa ya, karena tidak bisa initiate, karena memang dia merupakan interface, jadi nggak bisa diinisialisasi menjadi objek. Jadi yang bisa diinisialisasi menjadi objek itu adalah hanya kelas turunannya atau kelas nyata. Ya, jadi kita sudah membuat 3 nih. Yang pertama kelas interface, ini adalah abstrak, kemudian di sini adalah contoh dari kelas nyata. Seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Apabila dari segi administrasi maupun perbendaharanya saja sudah tidak bisa memahami, sudah tidak bisa dikatakan belum mengetahui etika-etikanya, kemudian formatnya, maka akan sangat menyulitkan saat ingin mengimplementasikan atau mengeksekusi sebuah program. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Itu harapan saya dengan program kerja yang kita laksanakan pada hari ini, dengan pembicara-pembicara yang sangat luar biasa, orang-orang yang memang sudah memiliki pengalaman dan orang yang bisa dikatakan ahli di bidangnya dapat memberikan ilmu dan transfer Belum ada. agar terciptanya. Baik, kalau belum ada berarti langsung aja ya. Sebentar, saya stop share. Ini saya akan mulai. Saya akan kirim linknya ke kalian, boleh, nggak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih sudah melaksanakan tugasnya. Ya. Nah, sekarang seperti biasa secara berkelompok untuk membuat program dari latihan yang sudah kemarin, yang sudah kalian buat, yaitu apa? Kubus ya, persegi panjang juga, terus jadi kubus, jadi balok, terus ada apa ya, interface apa saya lupa. Nah, itu silakan dikerjakan secara berkelompok. Saya akan buatkan formnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan tentang tugasnya sambil saya yang seyogyanya memberikan materi ini adalah Pak Denny Edwin selaku koordinator kota wisata. Tapi beliau sudah memiliki satu keuangan yang dapat koordinator tak usaha yang dimana saya memberikan materi yang kegiatan ini. Kalau yang lebih layak lagi itu ada apa? Sebelum ini saya mohon maaf pada panitia dalam tugas ini. Saya ini juga baru tugas di Institut ini ya kurang lebih 1 bulan. Sebelumnya saya ini tugas di kantor administrasi pusat KPH. Tugas saya baru di rektorat itu di bagian informasi KPH. Jadi ada yang boleh kalau ada yang mau. Oke. Mungkin langsung aja ya, nanti saya kirimkan formnya, silakan dikerjakan biasa seperti biasa. Nanti kalau misalnya diskusi, silakan diskusi dulu di sini. Kalau misalnya sudah selesai, bukan sudah selesai, apa ya? Kalau dibikin di Rapid, terus nanti linknya dikumpulkan di form, terus ada video untuk ketika kalian diskusinya, seperti itu ya.
Mungkin kalau dari saya cukupkan sampai di sini. Saya undur diri dulu. Silakan kalian melanjutkan. Kalau kalian mau diskusi, silakan. Mungkin saya tutup dulu ya, karena udah dipanggil juga untuk sidang. Di sini juga udah aktif gitu, udah mulai. Jadi saya undur diri. Terima kasih dan mohon maaf. Sebentar, ada nggak? Kalau ada ininya, apa namanya? Kakak tingkat boleh nanti ya, mungkin mereka akan nanti join ya. Tunggu sebentar ya. Oke, mungkin saya close dulu ya untuk hari ini. Terima kasih, silakan kalian melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya.